Shalom, saya Nadia Elisa Tagal dari kelas 12A akan membawakan khotbah yang berjudul Keadilan menurut Alkitab. Pengertian keadilan. Alkitab menggunakan kata adil atau keadilan dalam banyak konteks dan peristiwa. Adil dalam konteks perangai atau tingkah laku menggunakan bahasa Ibrani, mispat. Artinya ada cara yang benar bagi seseorang untuk membawa diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Dalam kata tersebut, keadilan berhubungan dengan hak konteks keadilan itu sendiri, penghukuman, peraturan dan hukum, atau dalam konteks membuat keputusan. Kata misipat juga berarti keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah yang sukar, khususnya Urim dan Tumim. Allah itu adil. Adil adalah salah satu sifat Allah. Sifat-sifat Allah terdiri atas dua jenis. Pertama, sifat-sifat yang dapat diberikan, diteruskan, atau dikomunikasikan seperti kebenaran, keadilan, kasih, kebaikan, dan kebijakan. Sedangkan sifat-sifat yang tidak dapat diteruskan kepada manusia adalah Maha Tahu, kekal, tidak berubah, dan tidak dapat diciptakan. Allah adalah adil. Ia melakukan yang benar, tetap setia meskipun manusia meninggalkannya. Allah menopang tatanan moral semesta alam dan perlakuannya terhadap umat manusia. Ia bersikap benar dan tidak berdosa. Itu sebabnya Allah dapat menghukum orang berdosa dengan maut. Allah murka terhadap dosa sebab ia mengasihi kebenaran dan ia adalah kebenaran. Keadilan Allah membuatnya murka terhadap segala macam bentuk kefasikan manusia seperti penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Allah menghukum orang yang tidak percaya dan memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Keadilan dan kasih Allah tidak bertentangan. Ia mengasihi manusia berdosa sehingga ia mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia demi kasihnya kepada manusia berdosa. Jadi, Allah itu adil dan konsisten terhadap hukum yang telah ditetapkannya. Adil versi Alkitab. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel dipimpin Allah untuk memutuskan sesuatu. Sebagai panduan, mereka menggunakan Urim dan Tumim. Keduanya adalah batu berbentuk ceper dengan dua sisi yang sama. Satu sisi disebut Urim. Urim berasal dari kata urar, yang artinya mengutuk. Sedangkan sisi yang lain disebut Tumim. Tumim berasal dari kata tamam, yang artinya sempurna. Ini adalah cara pengambilan keputusan yang dipercayai oleh umat Allah dan yang diterapkan dalam mengambil keputusan sulit. Keputusan ini diterima sebagai keputusan yang adil, benar, dan tanpa rekayasa. Ini adalah cara mengundi untuk mengambil keputusan. Urim dan Tumim diletakkan pada tutup dada jubah imam besar. Keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku seseorang terhadap yang lain selalu diwarnai dengan perasaan senang atau tidak senang, tindakan yang adil, benar, atau curang. Bertekanan di hati atau justru menyakiti hati orang lain. Adil atau tidak adil, benar atau salah. Abraham tidak ingin melihat para gembalanya berebut air dengan gembala-gembala ternak milik Lot. Itu sebabnya Abraham meminta Lot untuk memilih di daerah mana ia mau tinggal. Abraham bersikap terbuka dan adil sehingga dapat memecahkan masalah di antara mereka. Sebaliknya, ketidakadilan atau kecurangan akan membawa korban. Karena tidak adil dalam mengasihi anak-anaknya, Ishak dan Ribka harus mengalami kesedihan di masa tuanya. Esau hendak membunuh adiknya, Yakub, dan Yakub pun harus melarikan diri, sehingga terpisah dari keluarganya. Karena kecurangannya kepada Uria dan ketidaksetiaannya kepada Allah, Daud harus merasakan duka cita yang mendalam. Sebaliknya, keadilan Raja Salomo berhasil mengembalikan seorang bayi kepada ibu kandungnya dan menyelesaikan masalah perebutan bayi di antara dua perempuan. Lalu, sudahkah kamu berlaku adil kepada dirimu sendiri? Adil terhadap diri sendiri misalnya membiasakan pola hidup yang seimbang antara berolahraga, belajar, istirahat, dan memberikan asupan gizi yang baik untuk tubuh. Jika kamu telah berlaku adil terhadap diri sendiri, kamu dapat membangun disiplin hidupmu, serta berlaku adil juga kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.